Gantian deh medianya. Nah, P1 sampai P16 ini adalah pertanyaannya. R1 sampai R30 ini adalah jumlah respondennya. Jadi nanti ketika kalian turun lapangan, misalnya sampel kalian ada 90 orang, uji validitas dan reliabilitasnya pakai 30 orang saja tidak apa-apa. Karena itu jumlah sampel minimal. Apa gunanya kita uji validitas dan reliabilitas? Untuk uji kuesionernya. Kuesionernya sudah layak atau belum, sudah valid dan reliable atau belum. Kenapa harus diuji dulu? Karena dulu pengalaman saya tidak pernah melakukan uji validitas dan reliabilitas. Ketika saya menggunakan sampel yang sampai 300-an, pas sudah jadi analisisnya, saya langsung datanya, karena datanya tidak valid. Makanya kita uji dulu agar datanya valid nanti. Kalau misalnya nanti datanya tidak valid, ada dua cara. Yang pertama, kalian hapus pertanyaannya, atau kalian tambah jumlah sampelnya. Tapi kalau saya menyarankan hapus saja pertanyaannya, daripada dibuat tambah sampel. Ini kan ada beberapa jawaban yang misalnya setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi saya angkakan di sini yang setuju 5, yang sangat setuju 5, yang sangat tidak setuju 1. Jadi setelah diangkakan di sini di total. Responden 1, berapa dia total jawabannya? Responden 2, berapa total jawabannya? Udah ya? Nah, sekarang caranya gimana? Kalian pergi ke, ini kan ada variabel view, ada data view. Kalian pergi ke data view. Ini yang ini di bawah ini. Kelihatan ya? Kelihatan kan? Gimana caranya kita copy paste ini semuanya sampai ke total? Tapi yang P sama yang R itu tidak bisa di copy paste. Bilang ya kalau kamu udah selesai. Di sini tinggal merekam ya, biar lanjut aku. Wow. Bisa nggak? Tambah. Wifi jelek. Hah? Nggak pakai wifi. Itu cara. Ya nggak bisa. Ada yang nggak bisa copy pastenya? Kok nggak bisa? Nggak ada webnya, kan belum ada yang ya download lah dulu. Nah, ini yang bagian angka di copy paste semua ya, sampai ke total. Yang P dengan R tidak usah di copy paste. Sudah? Sudah? Kalau misalnya sudah di copy paste seperti ini, kalian pergi ke variabel view. Ini tuh yang variabel view-nya. Nah, namanya bisa diganti. Misalnya, cara ganti namanya kalau satu-satu kan lama. Misalnya ini mau diganti P1, ini P2 kan lama tuh. Jadi langsung aja klik yang paling atas ini, name, bagian atas. Nah, kalau diklik semuanya kan klik semuanya ke bawah. Udah? Udah bisa diklik belum yang lain? Pinjam daerah dong. Hah? Daerah. Daerah apa namanya? Ini mineral. Dan gerak-gerak nih. Gak ada loh. Udah bisa diklik ya ininya? Udah? Ketinggian ya. Sudah? Anggaplah sudah. Kalau misalnya sudah diklik, kalian tinggal ketik Ctrl F. Kita keluar ini. Ctrl F. Ctrl F. F ya, bukan P. Ctrl F. Nanti keluar ini. Sudah? Kalau sudah Ctrl F, pilih yang replace. Terus pilih yang read. Ini replace. Itu aku apa ini yang ada. Kalau sudah replace,
yang fine ini misalnya var kosong terus isi var kosong kosong ganti sama misalnya jadi kosong p. Nah, jadi yang fine ini var kosong nolnya ada 4 replace sama p. p Ya, pilih replace all. Nah, kemudian. Nah, ini lagi. Ini yang 17 karena dia kosong. panasnya yang sebelah sana emang gini ya kalau aku cepat habis baterai ya nggak tahu suka gitu Ya, terganti dia kan. ulang mbak nomor tinggal lagi dia harus dicek kalau nggak salah Cara gantinya silakan ketik F dulu, Ctrl F. Kalau sudah Ctrl F, pilih yang replace. Ini kan kita mau ganti nih dari var 0001 kita ganti jadi P1. Gimana caranya? Yang var 00 nya 4 kali kita ganti jadi P. Klik yang replace all. enggak ini harus dicas pas ngidupin kalau lagi diperbarui aku lihat YouTube ada kan coba Oh ini isi dulu. enggak langsung dimatiin Ctrl F replace. iya langsung dimatiin Yang P17 karena itu total keseluruhannya jadi tinggal diganti jadi total. Sudah? aku lupa tadi hidupin terus matikan kenapa? Nggak ada boleh nggak sambil merem apa? Lagi apinya ke bawah ya aku lupa mana aku hidupin balik aku lupa perbarui lalu matikan ada kan perbarui hidup ulang Sudah? Perhatikan aja dulu deh. Nanti kalian coba sendiri ya. Ini udah beres. Kalian coba sendiri. Kalau nggak salah di PowerPoint.id itu udah ada link YouTube-nya kan. Nah, sama. Ya, seringlah buka YouTube. Kalau jadi buka YouTube tuh bukan cuma untuk nonton ya. Karena nggak bisa Excel, cara menyambungkan dua tabel. Jadi buka YouTube. Jadi kalian buka YouTube udah cuma bikin baik. Nadia Omara Kalau Nadia Omara. Jadi untuk pelajaran bisa juga di YouTube. Nah sekarang kita sudah copy paste ya ini semuanya dari Excel. Gimana caranya? Kita klik yang analyze di bagian atas ini. Di data view ya, pilih analyze. Sudah. Kalau sudah analyze, pilih yang formula. udah aku tekan Kemudian pilih yang bivariate. Jadi ini semuanya tinggal di Ctrl O, pindahkan ke sini. Kalau sudah, pastikan di sini yang persennya sudah ngetis. Persen sama totalnya sudah ngetis. Ini juga sudah ngetis. Kalau ini sudah ketutup semua, yang ini juga sudah pindah pertanyaannya. Cara pindahin pertanyaannya tahu ya? Tinggal di Ctrl O semuanya. Ctrl O. Atau kalau mau satu-satu yuk, boleh dulu. Nah, tapi aku lihat kalau situ-situ kan. Kalau sudah di checklist ini semuanya, tinggal di OK kan. Ctrl A. Udah ya. Nah nanti akan keluar hasil yang seperti
hasil dari N responden yang pertama ini berapa? Yang ini, aduh, Siska di situ. 0,30 hasilnya. 0,30. Gimana cara kita melihat valid atau tidaknya? Kita pakai nilai tabel R. Jadi kita lihat di sini. Misalnya saya pakai taruh indikasi 5% dengan jumlah sampel 30. Lihat di sini. Taruh indikasi 5% dengan jumlah sampel 30 adalah 0,361. Pegang dong tolong. Jadi kalau hasilnya lebih dari 0,361 berarti dia sudah. Ya Allah, udah 10 menit, gila. Lihat di sini. Belum sejam. Ini jumlahnya berapa? 0,30. Berarti ini tidak valid. Kemudian yang nomor 2, ini juga 0,30. Ini tidak valid. Kenapa? Mana yang valid? Yang valid. Nah, ini yang valid ini nomor berapa? Ini 0,588. Maksudnya valid apa idenya gimana? 4 nih yang valid. Datanya kali. Kok cuma 4 dari sebanyak itu? Mana lagi yang valid? Kalau valid harus apa? Kalau valid harus apa? Harus ada negatifnya. Yang valid kan yang kata mbaknya tadi yang Oh, yang bagian atas ya. 300 Yang ini ya. Ini kan udah di atas 0, berapa tadi? 0,361. Yang bagian atasnya ini ada 0,480. Berarti ini valid. Yang ini. Nah, kalian yang selfie itu bulan-bulan ada apa sudah absen kan? Kalian kalau dibaiki mau jam. Kalian handphone. Ini aku lebih jelaskan di depan itu kalau laptop tidak. Ada lagi dong kayak gitu saya dengar di belakang. Siapa? Belakang. Coba lihat di atas sini. Ini udah di atas 0,361, berarti ini sudah valid ya. Kalau misalnya ada nilainya di bawah 0,361, berarti itu tidak valid. 0,361 mana sih? Kan Yang paling ujung sini ya? Iya. Harus di atas berapa tadi Nur? 0,361. Nah ini, Jadi di bawahnya kita nggak valid. 0,05. Tuh, Itu 0,7. Banyak banget yang nggak validnya. 0,5. Beda lah, kan di bawah 300. ini kan ada yang nilainya 0,357, berarti di bawah 0,361, berarti itu tidak valid. Jadi gimana nanti caranya? Kalian hapus pertanyaannya atau kalian tambah sampelnya? Kemudian kapan Itu dia jadi kualitatif. dikatakan Susah reliable? nggak sih? Cara mengukur reliable itu hampir sama, tetap di sini di bagian Nggak yang bisa lain. dikirim. Nanti pilih yang scale, Biar aku kemudian lanjut. reliability Udah nggak apa-apa, nanti aku analysis. potong. Bisa. Ini lagi di kontrol A, pindah ke sini. Biar Ya nggak bisa gitu. iya kan? Kemudian pilih yang statistik, Iya. klik yang scale if item selected sama. Min. Sorry Min. Nah, kalau misalnya nanti kalian mau cari data deskriptifnya, data deskriptif kan biasanya rata-rata. Ini boleh ditulis. Ini beneran sampai 15 detik kan ini? 15 menitan ini. Nggak apa-apa, sejam juga nggak apa-apa kalau kamu kuat. Kayak Nurul Nah, ini ada beberapa skalanya kan, ada alpha, ada goodman, ada Verlaine. Kalau kalian pakai Lincoln, berarti di sini yang kalian pilih adalah alpha. Tinggal dioptikan. Nah, lihat di sini hasilnya berapa. From batch alpha-nya 0,742. Sesuatu bisa kita katakan reliable kalau hasilnya itu udah di atas
sudah bisa dipakai. Berarti nanti kuesionernya ketika sudah valid dan reliable bisa kalian sebarkan. Misalnya jumlah sampelnya ada 90 Boleh. kalian sudah pakai 30 kuesioner, kan orang sudah isi kuesioner kalian kan sebanyak 30 orang. Sekarang kuesionernya sudah valid dan reliable, ya sudah tinggal tambah 60 responden lagi. Jadi yang 30 tadi sudah bisa dipakai datanya. Paham ya? Nah, untuk analisis statistiknya gimana? Kan analisis tadi ada sudah saya tunjukkan ya beberapa syarat. Misalnya kalau cuma satu variabel bebas atau satu variabel terikat, apa nanti kita analisisnya? Misalnya kita mau pakai yang chi-square. Nah, chi-square itu tinggal gini, jadi analisisnya tinggal ini aja nyetatin. Pakai yang chi-square kan datanya mencari kebutuhannya. Nah, misalnya ini dulu deh yang statistik. Misalnya kalian mau pakai yang deskriptif statistik, sedangkan kalian hanya sampai statistik deskriptif. Jadi kalian cari ke sini, pilih yang deskriptif statistik, pilih deskriptif. Di option ini kalian bisa centang, misalnya mau cari rata-rata, mau cari variasinya berapa. Ini tinggal di Untuk lagi. Tadi hilang. atau misalnya kita mau ngambil lagi ini. Apa itu 200 respon? Iya kali. Oh iya. Iya kan profesional. Kalau cuman dikit ya ada ini enggak sih? Datanya kayak gini. Ya, kalau ini sedikit berbeda, ini sudah masuk ke analisis data akhir. Kalau tadi kan baru uji validitas sama reliabilitas. Jadi di Excel yang saya kirimkan ke kalian, ini ada hasil kuesioner dari mengenai perceraian. Jadi perceraian itu misalnya kita lihat dari jenis pendidikan, kemudian kondisi keluarga suami, sama kondisi setelah pernikahan. Misalnya pendidikan ini ada beberapa angka. Yang 6 ini pasca sarjana, yang 5 ini sarjana, yang 1 itu misalnya tidak sekolah. Jadi ketika sudah di copy paste di sini, ini cara mengganti dengan di variabel B saja. Misalnya pendidikan kita simbolkan. Oh iya, lemah enggak usah dipegang, taruh sini baik. Jangan gitu, jangan dekat-dekat, biar kelihatan. Kalau ditaruh baik, ini enggak. Nah, yang kedua ini tinggal diganti. Misalnya nomor 1 itu tidak sekolah. Nomor 2 SD. Nomor 3 SMP. Aduh, ya jatuh. Nomor 4 SMA. Nomor 5 S1. Nomor 6 S2. Emang kan kamu badannya kecil. Bisa kok, bisa. Begini, mundur. Nampak semua kan? Nampak. Nggak jadi lah ya. Nah, kemudian yang ini lagi misalnya. Iya, ini rambut siapa? Kan udah Ini kondisi permasalahan rumah tangganya, misalnya keluarga suami bercampur, kemudian yang kedua suami melakukan KDRT. Nah, jadi yang pertama itu di nama ini kalian tinggal melabelkan, terserah mau pakai label apa. 1 atau ini misalnya labelnya 2. Nah, cara copy paste biar gampang. Misalnya nih, kita mau copy paste langsung banyak kan? Karena ada di sini kalau copy paste yang banyak. Kalian aktifkan dulu
rujukannya Windows sama V. Klik Windows sama V. Bisa Windows sama V. Windows Apa yang duluan? itu ini. Nah, on kan dulu. Windows V. Ada tampilan on-nya? Ini Windows ini. Sudah di on kan? Sudah di on kan? Nah, kalau sudah di on, nanti kalian tinggal copy aja apapun. Kayak saya misalnya mau copy paste ini tinggal di Ctrl C, ini juga Ctrl C lagi. Jadi ngelihat yang sudah di copy paste itu tinggal di Windows key lagi. Dari sini deh. Jadi tinggal copy paste di sini. Selama ini bolak-balik. Nah, ini juga cara gantinya. Misalnya nomor 1 ya, nomor 2 tidak. Gimana cara analisisnya? Sama kayak tadi. Ini tinggal di analyze. Kalau misalnya kalian mau data deskriptifnya, tinggal pilih yang deskriptif statistik. Pilih yang deskriptif ini. Jangan di sini. Misalnya mau cari rata-rata, mau cari variasi, mau cari range-nya, sejarahnya, nah kalau nanti ini. Jadi nanti kan di sini ketahuan tuh. Itu pengolahan datanya kalau di. Tapi di semua ini kan bisa artikel itu bisa. Bisa artikel gitu bisa. Bisa kali. Yang satu lagi bisa dilihat dari sini. Dari yang frekuensi, analyze, terus frekuensi. Ini ya. Rata-rata. Nah, dari sini kan langsung ketahuan nih, yang lulusan yang nggak sekolah ada berapa orang, ternyata ada 2 orang. Yang lulusan SD ada berapa orang, 36 orang. SMP 55. Lebih gampang dari Excel kan? Kalau mau lihat pola hubungannya, tinggal dicari lagi di sini misalnya. Nah, misalnya kita mau cari hubungan, ada nggak hubungan antara Taunya lupa diri Pak. Nah, misalnya kita mau cari hubungan antara ada nggak hubungan dari keluarga suami ikut campur dengan suami melakukan KDRT, terdapat hubungan atau enggak? Balik jam berapa? Balik jam berapa? Itu mau balik. Ini ujian rupanya. Jadi nanti yang kita lihat lagi adalah rata-ratanya ini, angka-angka ini. Jadi nanti kita lihat ukuran tabel ANOVA itu ada berapa. Kalau misalnya ukuran tabelnya di atas 0,05, ini ada 0,16. Berarti dia tidak memiliki korelasi atau tidak memiliki hubungan. Nanti hipotesisnya ditolak berarti. Karena masing-masing analisis itu dia berbeda. G-square berbeda, ANOVA berbeda, tapi yang kita lihat ininya angkanya. Kalau misalnya sampai deskriptif sudah sampai sini. Yang suaminya Ini apa? melakukan KDRT dari Pandai 200 kalau ada sampel ternyata ada 70. stiker ada Yang 150 tidak. stiker itu ini. Nah, ini sudah termasuk data deskriptif. Kalau data deskriptif berarti Sampai tabelnya minggu ada. depan ya jangan dibuka. Tapi kalau penelitiannya inferensial mencari hubungan, Gawi. itu kan nanti kalau Jangan dibuka jangan dibuka sampai aku nengok lagi. Ini Ingat ada pertanyaan. banyak sih Mbak. Mbak, itu aplikasi yang punya Mbak itu IBM SPS atau SPSS? Punya kami ada nih yang IBM SPSS. Iya, kan tetap IBM. Tetap Tapi IBM. nggak bisa di atas itu masih abu-abu Mbak. Kan itu yang aku bilang tadi. Kalau di atas masih abu, berarti belum bisa dipakai. Mana cara yang bisa dipakai? Pakai SPS berapa?
Nggak tahu. Nengok nomornya di mana? Yang SPSS sudah bisa dipakai berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 orang. Kalian pakai SPSS berapa? 21. Di hack dulu apa enggak? Enggak. Nah berarti kalau punya saya SPSS 23 itu kemarin saya harus nge-hack dulu. Karena kalau nggak di-hack kita harus bayar. Berarti punya begitu juga. Yang 21 nggak perlu di-hack ya? Oh dapat kodenya. Tapi dikasihkan kodenya. Nah, berarti pakailah SPSS 21 pasti nanti link YouTube kalau saya. Karena kemarin waktu saya nge-hack SPSS ini udah 2 tahun yang lalu SPSS saya. Jadi link YouTube-nya sudah hilang karena YouTube-nya sudah di-take down. Oh, ngapa? Ya, karena kalau kita bagi aplikasi yang harusnya berbayar terus jadi gratis, itu kan suatu pelanggaran di YouTube. Makanya juga saya kirimkan linknya. Nanti kalau kirimkan linknya itu kalau ini pakai aja yang 21. Mau pakai yang 21, bahkan mau pakai yang 16 juga tetap sama. Ini bisa pasang di jari ya? Apa enggak pasang? Sampai sini ada pertanyaan. Biar lebih aman. Aku nggak ada sih untuk sidik jari ini. Cuman produk Asus ya yang ada sidik jari. Ada pertanyaan nggak? Itu bisa ada tak? Nggak ada. Ada ya? Katanya ada semua ya. Nggak ada. Kayaknya ada deh keluarannya. Kalau nggak ada. Saya kan nggak ke pasar. Belum ke pasar. Aku tuh nggak pasang. Aku malas kalau Abi kan aku megang-megang. Sidik jari. Sidik jari laptop. Hadir semua ya kalian? Aku nggak ada. Aku Acer. Indonesia kelas ini atau kelas 10-30? Sudah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya harap nanti apalagi yang kuanti ya, kalian sudah belajar matematika SPSS. Nah nanti yang kuanti saya akan cek lagi latar belakangnya. Akhir dari kita. Ini udah bisa film singkat. Kalau misalnya sudah saya